Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahri Al-Ghifari dalam info terkini. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2022 lalu, warga perumahan Grand Permata menggelar suatu kegiatan sebagai wujud kepeduliannya. Hari ini, 12 Juni 2022, seluruh warga perumahan Grand Permata memperingati Hari Lingkungan Hidup dengan menggelar suatu kegiatan yang mengusung tema Cinta Lingkungan. Kegiatan ini diadakan di lingkungan sekitar perumahan Grand Permata. Kegiatan cinta lingkungan ini adalah suatu usaha penanaman sikap dan karakter dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup juga sangat diperlukan agar setiap orang senantiasa sadar diri dan membiasakan diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Kegiatan ini tidak hanya diikuti orang dewasa, tetapi juga melibatkan para remaja dan anak-anak. Mereka bersama-sama membersihkan sampah, membersihkan saluran air, juga diadakan aksi tanam pohon. Mereka memulainya dari rumah mereka masing-masing, kemudian bersama-sama di sekitar lingkungan perumahan. Dengan memperkenalkan kebiasaan baik tentang cara menjaga lingkungan hidup sekitar sejak dini, diharapkan mereka akan lebih menghargai lingkungan di masa yang akan datang. Demikian info terkini hari ini. Saya Muhammad Fahri Al-Ghifari mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita pagi terkini. Bersama saya Laila Rafah, dalam 5 menit ke depan kami akan membawakan sebuah berita terhangat. Di antaranya adalah hari ini, pada tanggal 4 Agustus 2022, sejumlah anak di Kota Bekasi dalam berbagai usia memainkan permainan tradisional yang jarang dimainkan, bahkan sudah mulai ditinggalkan. Kemajuan dan kecanggihan teknologi adalah salah satu faktor penyebab permainan tradisional mulai ditinggalkan. Permainan tradisional juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya holistik untuk melatih kemampuan motorik serta sensorik. Dan permainan tradisional tersebut juga bermanfaat untuk melatih jiwa bersosialisasi dan berinteraksi antar sesama. Tidak hanya mengenal gadget, anak-anak zaman kini juga harus diperkenalkan dengan permainan tradisional. Dengan itu, anak-anak akan bisa lebih mengenal budaya yang ada di Indonesia. Mari sama-sama melestarikan budaya di Indonesia, dan tentunya segala nilai-nilai kearifan lokal perlu dijaga dan dilestarikan. Permainan tradisional adalah aset bangsa. Permainan tradisional merupakan bukti dari kekayaan budaya kita sebagai bangsa di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2022, sejumlah anak di Kota Bekasi mengadakan kegiatan dalam rangka mendukung Hari Anak Nasional. Permainan congklak. Di Indonesia, congklak pertama populer di Jawa. Congklak juga menyebar luas di benua Asia dan Afrika. Permainan tradisional ini juga dimainkan sejak abad ke-17. Permainan tradisional congklak memiliki nama lain, yaitu dakon, yang berarti daku atau aku. Yang kedua, yaitu permainan lompat lari karet. Permainan ini
merupakan permainan tradisional yang menggunakan bahan karet yang dianyam memanjang. Permainan ini berasal dari Betawi dan paling banyak dimainkan oleh perempuan. Yang ketiga yaitu permainan demprak gunung. Permainan tradisional demprak gunung berasal dari negara Belanda yang memperkenalkan permainan demprak gunung sebelum populer di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan demprak gunung ini disebut jondak mondok. Permainan ini paling sering dimainkan oleh anak perempuan di Eropa. Yang keempat yaitu permainan tradisional ampar-ampar pisang. Permainan tradisional ampar-ampar pisang merupakan permainan yang sangat sering dimainkan oleh anak-anak. Lagu ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan. Permainan ini dilakukan sambil menyanyi, yang semakin lama tempo akan semakin cepat. Permainan ini juga dapat dimainkan oleh 2 orang atau juga maksimal 4 orang. Jika dimainkan secara 2 orang menggunakan tangan, jika mencapai 3 atau 4 orang dapat dimainkan menggunakan kaki. Yang terakhir yaitu permainan tradisional lempar sendal. Permainan tradisional lempar sendal adalah sebuah permainan sederhana dengan alat yang dimainkan yaitu sendal. Permainan ini sudah menjadi kebudayaan daerah di Indonesia. Biasanya lempar sendal dimainkan dengan 5 sampai 7 orang. Mereka menyusun sendal-sendal tersebut seperti piramida. Lalu, mereka akan memilih siapa yang bermain duluan dengan cara home pimpa. Mari sama-sama melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Saya Salsabila melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Laila Arafah, beserta kerabat yang bekerja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi menggelar pawai dengan berjalan kaki mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2022, MTS Negeri 3 Kota Bekasi memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada pelajar dengan mengadakan acara pawai berjalan kaki. Siswa-siswi dari kelas 7 hingga kelas 9 membawa atribut Muharram serta tulisan yang menggugah rasa cinta akan Islam sebagai agama yang membanggakan serta dapat menjadi kebanggaan dunia dan akhirat. Tahun Baru Islam yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah ini merupakan momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bagaimana perasaan Anda terhadap pawai Muharram? Asik banget, pokoknya seru deh. Cukup meriah dan sangat menyenangkan. Tim Liputan CCTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam CCTV hari ini. Saya Farih Fitra Mukfira bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap memakai masker selama berada di ruangan tertutup, serta tetap rajin mencuci tangan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polsek Asal Grobogan, Jawa Tengah menangkap 2 pelaku kasus pembegalan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis jam 14.00 WIB pada siang hari. Ini adalah rekaman CCTV dari warga di lokasi TKP. Saat ingin melakukan aksinya, 2 begal tersebut ingin mengambil tas yang berisi barang-barang milik korban berinisial F. Sempat mendorong 1 begal berinisial H. Namun begal yang berinisial R menarik dan mengunci tangan korban hingga terjatuh. Korban yang berinisial F langsung ditikam oleh begal berinisial H. Korban mendapatkan luka tusuk yang sangatlah berat, yaitu di bagian perut dan juga tangan. Menurut polisi yang menangani kasus tersebut, telah menangkap 2 orang pelaku di kediaman R, menemukan dan membawa barang bukti yaitu diantaranya sajam berupa pisau, palu, dan barang-barang milik korban. Kini 2 pelaku tersebut telah diamankan di Polsek Grobogan, Jawa Tengah. Setelah ditikam menggunakan pisau, korban dibawa warga menuju puskesmas terdekat. Setelah mayat korban diotopsi 24 jam di puskesmas, korban dikembalikan ke rumah duka. Kini polisi Grobogan asal Jawa Tengah mencoba untuk membuat sketsa bagaimana korban terkapar setelah ditusuk menggunakan pisau. Berikut ini keterangan dari pihak kepolisian asal Grobogan, Jawa Tengah. Korban berinisial F berumur 16 tahun dan pelaku berjumlah 2 orang. Berinisial R dan H, korban sedang bermain telepon genggam. Kemudian saat lengah, pelaku memanfaatkan kondisi berikut. Pelaku menggunakan sajam berupa pisau dan ditikam di bagian perut. Korban mengalami luka berat dan meninggal karena kehabisan darah. Jadi saya awalnya mau ke masjid, ke arah sana. Nah, saya itu ngelihat kayak ada orang, ada 3 orang itu mas. 1 korban sama 2 pelaku. Nah, si korbannya ini tuh lagi bawa tas. Dia mulai memegang telepon genggam gitu loh. Dia memegang telepon genggam sambil berjalan. Nah, tiba-tiba ada 2 orang, satu orangnya bawa pisau, satunya yang siap inilah, maksudnya siap kalau nggak temannya kayak dilawan gitu bisa diinin lah. Nah, tiba-tiba dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan berita yang saya sampaikan. Terima kasih, Gunawan TV melaporkan. Selamat siang pemirsa, saya Hanaf Zikra Alvaro akan menemani Anda pada hari ini, tanggal 3 bulan 8 tahun 2022 selama beberapa menit ke depan bersama 4Class News yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Seorang siswa Madrasah Sanawiyah terjatuh dari lantai 2 gedung sekolah. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 bulan 8 tahun 2022 pada pukul 12:40 siang. Kejadiannya, korban yang sedang ngobrol bersama temannya di pagar balkon lantai 2 gedung sekolah. Setelah itu, pelaku mendorong korban hingga terjatuh ke lantai 1. Beberapa saksi mata yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke UKS dan menunggu ambulan tiba untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Kejadian tersebut bisa terjadi karena sang korban sedang mengobrol dengan temannya di pinggir tangga. Itu pelakunya iseng berlarian dengan sengaja mendorong korban hingga terjatuh ke lantai 1. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang dan diagnosa mengalami lumpuh. 2 orang tua korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku yang telah mencelakai anaknya. Sementara itu, pelaku yang mengaku hanya iseng mendorong korban dari belakang. Korban saat ini masih dalam perawatan, sementara pelaku yang masih di bawah umur mendapat pengarahan dari Kapolsek. Sekian berita yang kami dapat sampaikan hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Saya Kamila Atazaita dengan rekan saya Hala Reza Delin akan memberikan informasi pada siang hari ini dengan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Seorang siswi menjadi korban penjamretan saat tengah memainkan ponsel di komplek yang sepi di kawasan Mutiara Gading Timur, Bekasi, Jawa Barat. Aksi yang terekam CCTV ini viral di media sosial. Saudara, berikut ini video detik-detik penjamretan sebuah ponsel yang terekam kamera pemantau pada tanggal 6 Agustus 2022. Satu pelaku mengikuti korban selepas pulang bimbel dan temannya menyiapkan kendaraan di depannya sambil memantau situasi. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban ketika situasi sudah sepi. Pelaku mulai menjalankan aksinya dengan mengambil ponsel korban secara paksa. Korban berteriak meminta tolong sambil berlari, tapi pelaku berhasil kabur dari komplek tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami Tiara Febrianti Utami di TKP. Selamat siang, bersama saya Tiara Febrianti Utami di Breaking News melaporkan. Kali ini saya sudah berada di lokasi kejadian dan saya sudah bertemu dengan saksi. Halo Ibu, boleh tahu namanya siapa? Alisa. Boleh dijelaskan tentang kronologi kejadiannya? Iya, boleh. Tadi pagi ketika saya habis pergi ke warung, saya bertemu dengan si korban alias si A. Nah, si A ini dia biasa lewat sini buat pulang les gitu karena katanya jalan pintas. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan alamat pada si A ini. Dan awalnya yang seperti menanyakan alamat pada umumnya saja. Terus tiba-tiba si A itu ponselnya dirampas paksa oleh pelaku. Kejahatan tak mengenal waktu dan tempat, kapanpun bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Walaupun kita sudah berhati-hati, tetapi kita tak pernah tahu bahwa kejahatan bisa memintai kita. Saya pamit, Kamila Atazaita, Hala Reza Delin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan Breaking News selaku saya Binasa Farajidika di sini. Hari ini tentunya saya akan membawa berita tentang kejadian tabrak lari yang terjadi di Kota Bekasi. Pada Sabtu sore, 9 Agustus 2022 terjadi kecelakaan tabrak lari yang dialami oleh siswi MTSN Negeri 3 Kota Bekasi. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Umar, Kampung Ciketing, RT 1 RW 9. Peristiwa itu terjadi dikarenakan dua orang siswi MTSN Negeri 3 bergulau di pinggir jalan, mengemudi motor, mengantuk dan keadaan motor kencang. Kejadian tersebut sempat terekam CCTV yang berada di sekitar lokasi tersebut. Pelaku diketahui langsung melarikan diri dari lokasi kejadian agar tidak terkena amukan warga. Dua siswi tersebut mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga langsung menghubungi pihak keluarga kedua siswi tersebut. Agar kita lebih mengetahui lebih detail kejadian tersebut, mari kita alihkan ke reporter Emira yang berada di lokasi kejadian. Saya sudah terhubung dengan reporter Emira yang sedang berada di lokasi kejadian. Di sini saya bersama dengan warga yang melihat kejadian tersebut. Mari kita minta pendapat ke Khairunisa sebagai saksi mata. Nama saya Khairunisa, warga RT 01 RW 09. Saya melihat kejadian tersebut. Pelaku membawa motor kencang untuk menghindari warga karena pelaku membawa motor terlalu cepat sehingga menabrak siswi MTSN 3 Kota Bekasi di pinggir jalan. Saat saya keluar rumah korban sudah terluka di tepi jalan. Dari tim Breaking News mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyaksikan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Adia Fatia Resinali Dewi, berikut laporan berita hari ini. Tindak kriminal kembali terjadi. Warga berhasil menggagalkan aksi penjamretan di Jalan Perumahan Bekasi pada Jumat siang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Warga mengatakan kejadian bermula saat korban sedang berjalan kaki sambil memegang tas dengan tangan kiri. Kemudian dari arah belakang, pelaku merebut dengan paksa tas tersebut. Berikut video bukti rekaman CCTV. Diduga pelaku tersebut sudah membuntuti korban sejak awal. Pelaku beraksi saat keadaan sedang sepi. Menurut saksi mata, korban juga berusaha mengejar pelaku sambil berteriak jambret. Korban juga mengalami kerugian uang tunai sebesar 4 juta rupiah dan 1 unit ponsel genggam. Sekian laporan berita hari ini, saya Adia Fatia Resinali Dewi, selamat beraktivitas. Diberitakan seorang remaja ditemukan tewas di salah satu kafe. Dan ternyata pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut jauh-jauh hari. Pelaku diketahui mempunyai dendam terhadap korban. Barang-barang yang digunakan oleh pelaku sudah dikumpulkan dan diamankan. Dan diketahui pelaku berjumlah 3 orang. Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Peristiwa tersebut telah terekam oleh CCTV yang terdapat di kafe tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Januari 2016. Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM, baik di dalam maupun di luar Jawa dan Bali. Dalam instruksi yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seluruh daerah di Jawa dan Bali termasuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam PPKM level 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus hingga 15 Agustus 2022. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100%. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Diwajibkan untuk berjemur dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi dengan disertakan sedikit olahraga. Protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, dan memakai masker saat sedang di kerumunan. Masyarakat juga diharuskan menjaga jarak satu sama lain. Pemirsa diingatkan kembali untuk tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Pasien yang dirawat inap sama sekali tidak boleh dibesuk oleh siapapun karena ditakutkan akan menularkan virus antara satu sama lain.
Dan ini adalah tanggapan dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Saya mau nanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang PPKM diperpanjang? Oh, PPKM ini diperpanjang dalam rangka melindungi masyarakat dari COVID-19. Sehingga diharapkan dengan PPKM diperpanjang ini, masyarakat terlindungi dan terjaga dari virus COVID-19. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan program vaksin di Indonesia? Vaksin di Indonesia sudah berjalan dengan baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Masyarakat dihimbau untuk berbondong-bondong mengikuti program vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah ini dan juga diperkuat dengan booster. Lalu bagaimana harapan Bapak tentang Indonesia ke depan setelah COVID-19 berlalu? COVID-19 di Indonesia ini sementara ini bisa dikendalikan. Harapan saya, masyarakat Indonesia dapat segera beraktivitas kembali, tetapi tetap memakai prokes ya, program protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah itu dan juga Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah untuk menggiatkan ekonomi masyarakat sehingga Indonesia menjadi tangguh, Indonesia menjadi tumbuh, Indonesia berdaya, Indonesia berjaya, Indonesia kuat, Indonesia sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.